Assalamualaikum teman-teman, ini saya mau menunjukkan cabai saya ya. Ini sistemnya tumpang sari. Ini saya tanam di planter bag. Kenapa saya bilang tumpang sari? Karena ini planter bag ini sebenarnya saya nanam jambu. Ini ada jambunya, ini daun jambunya. Nah, ini daun jambu. Saya pesannya kan online ya. Ini saya pesan gajah pekalongan, tapi kita nggak tahu ini memang betul-betul gajah pekalongan apa bukan ya, yang lagi viral tuh. Jadi kemarin tuh ada cabai masak kan, yang cabai rawit yang masak, saya buka bijinya, saya tabur di situ. Karena kan kalau yang di planter bag ini kan tanahnya udah tercampur sama kohe ya, atau kotoran hewan ya. Ini kotoran hewannya tai sapi, jadi subur kan. Akhirnya kalau saya mau pindah di tanah, cuma tanah saya ini kalau di sini tuh nggak subur ya. Ini jambu aja kuning nih, ini teman-teman. Padahal udah sering pupuk, udah dikasih dolomit, udah sering semprot, tapi tetap kuning karena tanahnya memang kalau di sini bilang tanah sagu mentah ya, atau sagu mentah ya, atau sahan, atau juga ada yang bilang cadas ya kalau orang Jawa bilang. Nggak bagus kalau di ini di tanah, makanya saya kalau kebanyakan tanamnya itu di planter bag kayak gini. Itulah kenapa kemarin saya biarkan dulu cabenya ini tetap di planter bag supaya tetap subur, karena saya berkali-kali tanam di tanah langsung, meskipun saya pupuk, saya kasih kohe, tapi tetap enggak ini ya, tetap enggak subur ya, bahkan keriting-keriting. Jadi kemarin saya tumpang sarikan ke ini jambu, batang jambu, batangnya subur, jadi sayang kan mau dicabut atau dipindahkan. Cuma poin yang saya ambil di sini, jadi ini ada berapa batang ya, 1 2 3 4 5, ada 5 batang nih teman-teman, 5 batang, tapi cukup untuk konsumsi harian ini teman-teman. Ini banyak nih, ini kalau dipetik semua mungkin ada setengah kilo ini teman-teman, karena cabai rawit ini kan berat ya, padat dia ya, karena ini udah setiap hari dipanen. Nah ini yang kayak gini ini dipanen, bekasnya dipanen udah banyak dipanen. Jadi kalau istri saya mau masak mie ataupun mau numis-numis apa, itu tinggal petik aja ya, jadi nggak perlu beli. Jadi bagi teman-teman yang memiliki lahan kosong atau pekarangan kosong, ataupun nggak ada pekarangan ya, mungkin bisa pakai planter bag seperti ini ya teman-teman. Bisa pakai planter bag seperti ini. Kalau untuk cabai sih planter bag 15 liter sih cukup ya untuk satu batangnya, karena ini saya pakai planter bag besar karena ini memang planter bagnya si jambu, sebenarnya jambu gajah pekalongan itu. Jadi kemarin saya titipkan, nggak dititipkan, saya tumpangkan di sini, nggak taunya subur ya. Tapi alhamdulillah ya, bisa untuk konsumsi harian ya, untuk apa, untuk inilah, daripada kita beli. Karena cabai di tempat saya ini di Kabupaten Natuna saat ini bulan Maret, mendekati mau puasa ya, bulan Maret 2022 ini harganya per onnya saya beli itu 12.000. Kalau kita beli sekilonya itu 100.000 teman-teman. Memang lagi mahal nih cabai. Bayangkan kalau ini, kalau kita beli tiap hari ya, sehari itu konsumsi seon kan udah 12.000 gitu ya per onnya tuh. Kalau beli per kilo 100.000 ya teman-teman. Kalau untuk sekarang ya, saat saya buat video ini harganya tembus di angka 100.000, tapi biasanya bisa turun juga sampai 70.000 80.000 gitu. Tapi rata-rata kalau per onnya seturun-turunnya di Kabupaten Natuna itu 10.000 per onnya tuh. Jadi bagi teman-teman ini pengalaman saya terasa lumayan ya, maksudnya dengan adanya pohon cabai yang hanya 5 batang ini sudah bisa membantu untuk ini ya, konsumsi harian ya, jadi nggak perlu beli ya. Itu udah banyak yang masak, ini udah tua-tua nih teman-teman, karena kalau terlalu masak nanti malah terlalu pedas, karena ini cabai rawit ya, kecil-kecil tapi pedas gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau yang di rumahnya punya pekarangan, nanti bisa dicoba pakai planter bag.
nanam dulu 10 batang gitu kan pakai planter bag gitu kan lumayan itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu beli. Bagi teman-teman yang udah punya keluarga mungkin bisa membantu keuangan istri ya, bisa membantu di dapur gitu kan. Nah itu ini hanya tumpang sari, nggak pernah saya rawat karena ya saya nyiram jambu dia ikut kesiram, saya pupuk jambu dia ikut ke pupuk gitu ya. Cuma ini agak ini karena saya kan jarang nyemprot jambu paling. Kalau pas nyemprot jambu baru nyemprot dia juga si cabai. Lumayan nih lebat nih buahnya nih. Nah, ini buahnya teman-teman. Nah ini buahnya lebat juga ya, lumayan lah teman-teman. Nggak perlu inilah ya, nggak perlu beli cabai lah kalau banyak, karena ini saya nyoba kemarin hanya 5 batang ini tumbuh sendiri di apa. Nah ini cuma udah lumayan sekali ya, nggak beli itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa ini ya, bisa bikin sendiri di rumah, mungkin pakai polybag bisa juga ya. Jadi kan nggak ini kali kan, modalnya nggak besar kali kan, daripada kita beli cabai harus beli cabai kan, terus ngerjainnya pun nggak susah, siramnya pun setiap sore aja sekali itu. Terus nanti kalau teman-teman habis nyuci beras tuh mau masak nasi itu kan, air cuciannya beras bisa disiramkan. Terus air cucian bekas ikan atau daging gitu, misalnya kita masak ikan atau daging tuh airnya bisa disiramkan, itu juga bisa untuk ini ya, kesuburan tanah juga ya, kesuburan tanaman. Itu pengalaman saya sih, mungkin ada banyak cara lain ya untuk menyuburkan tanaman itu, tapi kalau saya seperti itu. Kalau istri saya masak nasi itu saya pesan nanti air leri atau air apanya itu, air berasnya itu jangan dibuang, ditampung, saya siramkan ke tanaman. Alhamdulillah kalau yang di planter bag itu rata-rata subur ya teman-teman. Nah ini cabenya ya teman-teman, lebat buahnya ya teman-teman. Ini udah sering dipanen ya teman-teman, udah sering dipetik. Terus saya kepikiran juga tadi, oh iya ya, coba saya abadikan aja lah, kita unggah di YouTube, siapa tahu bisa menjadi inspirasi gitu kan, untuk tanaman rumahan aja teman-teman, nggak perlu skala ini. Tapi kalau untuk difokuskan untuk tanaman skala besar ya lebih bagus lagi, karena harga cabai itu di mana-mana saya rasa tetap tinggi ya, karena memang kebutuhan pokok betul nih. Kalau masyarakat Indonesia itu kalau makan nggak ada cabai itu kan rasanya kurang pas gitu ya. Makanya kalau di Indonesia rata-rata setiap keluarga itu mengkonsumsi cabai, entah itu sedikit atau banyak. Makanya daripada kita beli, apalagi di masa pandemi sekarang ini ekonomi kita lagi sulit ya, jadi kita manfaatkan waktu luang. Misalnya kalau teman-teman kerja di pabrik atau di pemerintahan balik jam 4, nanti sisakan dari jam 5 ke jam setengah 6 terus setengah jam ngisi polybag, besoknya lagi nyemai, atau besoknya lagi nyiram gitu kan, bisa kita sisakan waktu. Kan lumayan juga ya teman-teman, nggak perlu beli cabai. Tapi nggak harus cabai juga, biasanya istri saya kemarin seledri itu ya, atau daun sop itu, terus daun bawang bisa juga. Ini nggak beli. Jadi sebenarnya tani itu mudah ya, kalau untuk skala rumahan ya, skala rumahan artinya seperti ini itu sangat-sangat mudah sekali. Bahkan saya bilang nggak nyita waktu sama sekali, karena setiap sore pun kita kadang kan cuma ya bermalas-malasan depan rumah gitu kan, daripada malas-malasan kan lebih baik kita beraktivitas mengisi tanah di polybag. Terus kita kasih, kalau ada kotoran hewan bisa kita kasih kotoran hewan, dan ada juga yang beli sudah jadi ya, kotoran hewan tuh udah dihancurkan gitu kan, udah kering, nggak begitu bau gitu ya, kan lumayan kan teman-teman. Nah ini ya teman-teman, untuk bantu-bantu ini adalah teman-teman, uang dapur di uang belanja dapur gitu aja, lumayan loh teman-teman. Daripada beli, sekarang harga cabai lagi melonjak ya, kita tengok di TV-TV itu, di berita-berita harga cabai selangit. Nah, kan penting kita manfaatkan. Ini 2 bulan ini teman-teman. Kalau cabai rawit yang jenis ini jenis bara atau apa tuh, kalau nggak salah jenis bara itu ya, cabai rawit jenis bara itu cuma 2 bulan dari tanam tuh, 2 bulan udah bunga. Terus ini usia 3 minggu atau sebulan itu udah panen. Ini cepet kok teman-teman, ini aja saya nggak terasa tuh tiba-tiba
udah apa ya, udah buah ya. Kemarin waktu masih kecil-kecil kan mertua saya kesini 2 bulan yang lalu gitu kan, masih kecil-kecil dia batangnya tuh. Sekali kemarin kesini terkejut mereka, beliau nengok, ih lebat ya buahnya, udah buah ya cepat ya. Ya nggak terasa sebenarnya teman-teman 2 bulan itu ya teman-teman. Dan kita pun nggak perawatannya kan nggak harus tiap hari, kalau ingat aja kan kita siram itu, nggak disiram tiap hari pun tetap hidup. Itu aja teman-teman ya, saya berbagi pengalaman ini ke kebun skala rumahan untuk membantu belanja dapur lah intinya ya. Teman-teman, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.